أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية أبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Sudah bersedia untuk Ramadan? Sudah? Sudah cukup persiapannya? Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Adabul Mufrad kita, insyaallah. Kita akan selesaikan bab tentang yang terakhir, dah masuk yang terakhir nih, bab tentang silaturahim. Jadi kita cuba habiskan silaturahim pada kali ini, dan minggu depan boleh kita masuk ke bab tentang tetangga. Baik, saya lanjutkan bab yang ke-33. Hukuman bagi orang yang memutuskan silaturahim di dunia. Aku mendengar daripada Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya di dunia bagi pelakunya di dunia, di samping hukuman yang disimpan baginya di akhirat, daripada dosa kezaliman dan juga dosa memutuskan tali silaturahim. Jadi di antara hukuman ataupun antara dosa-dosa yang Allah segerakan hukuman untuk kita di dunia, dia ada banyak dosa-dosa, kan? Di antara dosa-dosa yang Allah segerakan hukuman untuk pelakunya di dunia, di antaranya yang durhaka kepada orang tua. Terusnya kezaliman, bila mana kita berlaku zalim kepada orang lain, dan juga yang ketiga ini yang penting, yakni memutuskan tali silaturahim. Kalau tiga dosa ini kita kerjakan ataupun salah satu daripadanya, maka Allah akan segerakan hukuman untuk pelakunya di atas dunia, dan juga ditambah lagi di akhirat. Kalau dosa-dosa lain Allah akan tangguhkan sampai Allah berikan dia peluang untuk bertaubat. Kalau dia sempat bertaubat, maka dihilangkan hukumannya di akhirat. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka hukumannya akan dibuatkan di akhirat. Ini untuk dosa-dosa yang lain, minum khamar, berzina dan sebagainya. Tapi tiga dosa ini Nabi sebut khususnya, yakni memutuskan tali silaturahim, durhaka kepada orang tua, dan juga kezaliman. Saya lanjutkan bab yang ke-34. Orang yang menyambung silaturahim bukanlah orang yang membalas. Ini penting. Ini ramai yang salah faham. Saya bacakan hadisnya dengan baik-baik. Nabi SAW bersabda, penyambung silaturahim itu bukanlah orang yang membalas budi orang yang menyambung silaturahim dengannya. Akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahim ialah orang yang apabila diputus silaturahimnya, ia menyambung. Menyambung silaturahim itu bukan bermaksud kerabat ini ziarah ke rumah kita, maka kita pun ziarah ke rumah kerabat itu. Ataupun kerabat ini beri kita hadiah, kita pun balas dengan hadiah. Bukan itu silaturahim. Silaturahim itu apa? Orang itu tak datang ke rumah anda pergi ke rumah dia. Faham tak? Orang itu kita undang dia berkali-kali untuk hadir undangan kita, tak pernah dia datang, tapi ketika diundang untuk acara dia, kita pergi. Itu maksud menyambung tali silaturahim. Faham tak? Orang itu tak kenal kita, tak kenal tentang keluarga kita,
kita tahu itu kerabat kita, kita kenal namanya, tahu nasabnya, anak-anaknya nama siapa, semua kita tahu. Itu menyambung tali silaturahim. Faham tak? Orang itu caci kita, nah kita tidak balas dengan cacian, malah kita beri dia kebaikan. Faham tak? Berkata yang baik itu menyambung silaturahim. Bukan apa bahasa orang Indonesia, balas-balasan. Betul? Balas-balasan. Orang itu beri hadiah, aku pun harus beri hadiah. Orang ini ziarah ke rumahku, kita pun harus pergi ke rumah dia. Bukan itu menyambung tali silaturahim. Jadi Nabi sebut tingkatan silaturahim itu banyak. Yang paling tinggi sekali, nah ketika orang itu mutus, kita yang menyambung. Baru antum dapat fadilat silaturahim. Fahim dong? Fahim dong? Dan saya juga dengar ramai yang salah faham makna silaturahim. Makna silaturahim. Jadi dia menggunakan dalil yang salah. Seperti yang saya katakan tadi, silaturahim itu siapa? Yang ada kaitan dengan nasab kita, yang ada kaitan dengan nasab. Jadi nasab ni yang maksudnya orang tua kita, adik-beradik kita yang satu rahim dengan kita. Baru setelah itu kerabat-kerabat yang lain. Contoh, kerabat yang melalui pernikahan, keluarga istri, kerabat daripada persusuan. Contoh, kita pernah disusukan oleh seorang ibu, maka keluarganya itu menjadi keluarga persusuan. Itu semua yang lain. Yang paling utama tadi kerabat yang kaitannya dengan nasab, itu yang paling utama yang kita harus sambung. Faham dong? Jadi ada yang guna dalil, contoh diadakan acara kumpul-kumpul, reuni sekolah, contoh. Reuni sekolah dalam agenda menyambung tali silaturahim. Benar apa salah tu? Salah. Jadi kalau kita adakan acara reuni kantor, acara reuni sekolah, kan? Terus diberi dalilnya. Apa dia? Siapa yang sambung silaturahim dengan reuni sekolah ini, maka usianya dipanjangkan, terus rezekinya banyak. Salah, bukan itu. Faham dong? Itu hubungan sesama manusia. Silaturahim yang kaitan dengan nasab itu baru antum dapat dipanjangkan umur, diberkahi rezeki. Faham dong? Kalau antum buat itu baru dapat. Terus ada juga yang pakai dalil ini untuk perkara yang bukan silaturahim, bukan silaturahim. Contoh, buat acara acara karaoke. Yuk kita kumpul karaoke, dangdut, nyanyi sama-sama, nyanyi sama-sama. Campur baur laki-laki dan perempuan, itu bukan nama silaturahim. Faham dong? Faham dong? Ataupun saya ni tak mau putus dengan pacar saya, takut terputus silaturahim. Pernah dengar? Pernah dengar ke tak ni? Ya zaman-zaman dulu lah kan. Jangan putus tali silaturahim ni kan, dengan pacar kan. Takut terputus tali silaturahim. Faham tu? Ataupun dia mengajak untuk acara yang tidak bermanfaat, ataupun kita disuruh tinggalkan teman-teman yang jelek. Teman-teman yang jelek. Tidak boleh ustaz, tak boleh putuskan tali silaturahmi. Bukan, itu bukan maksudnya. Faham dong? Anda meninggalkan teman yang jelek, itu tidak bermakna Anda memutuskan tali silaturahmi ataupun tali ukhuwah, bukan. Itu maksudnya Anda mengikut sabda Nabi SAW, siapa yang berkawan dengan teman yang menjual pewangi, maka dia akan dapat wangiannya. Faham dong? Siapa yang berteman dengan orang yang tukang besi, maka dia akan dapat abunya, bau yang tidak baik. Maksudnya apa? Nabi menyuruh kita memilih teman yang baik. Bila mana kita meninggalkan teman yang putus, kita dah berhijrah, maka itu tidak bermakna kita memutuskan tali silaturahmi ataupun tali ukhuwah, tali persaudaraan sesama muslim. Faham dong? Faham dong? Baik, saya lanjutkan lagi. Hadis nombor yang ke-35. Bab keutamaan menyambung silaturahim dengan kerabat yang zalim. Seperti yang saya katakan tadi. Nabi SAW pernah ditanyai oleh seorang Arab Badui. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, beritahukan kepada aku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga." Amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Maka Nabi SAW bersabda, "Bersikaplah baik kepada kerabat. Jika engkau tidak mampu melakukan itu,
maka perintahkan yang ma'ruf dan laranglah yang mungkar. Jika engkau tidak mampu melakukannya, maka jagalah lisanmu kecuali mengucapkan kebaikan. Ini yang Nabi ajarkan ketika orang Badui tanya apa amalan yang boleh masukkan kita ke dalam syurga, yakni berbuat baik, bersikap baik kepada kerabat. Itu akan mendatangkan kita kesempatan ataupun peluang untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tingkatan dalam amalan silaturahim itu ada pelbagai tingkatnya. Tingkatnya ada banyak. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kerabat? Bagaimana menyambung tali silaturahim? Yang pertama, tingkat yang paling tinggi disebut ulama adalah silaturahim bil mal. Apa dia? Silaturahim bil mal. Ini tingkatan yang paling tinggi. Apa itu bil mal? Anda menyambung silaturahim dengan menyisihkan harta kepada keluarga yang memerlukan. Faham tak? Jadi tingkatan silaturahim yang paling tinggi adalah Anda menyambung silaturahim dengan menyisihkan harta. Maksudnya apa? Membantu dengan kewangan kepada kerabat yang memerlukan. Ini yang tingkatan yang paling tinggi. Faham dong? Jadi ada keluarga yang susah, adik yang susah, maka silaturahim yang paling tinggi itu apa? Anda bantu kewangan dia. Anda bantu supaya dia tidak hidup susah. Ini yang tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua kata ulama, yang nombor dua, bil hikmah. Tak mampu kita beri dana, tak mampu kita dari segi finansial, tak mampu dari segi kewangan, maka nyambung silaturahim itu dengan bil hikmah, yakni pelayanan. Apa? Pelayanan. Jadi kita ni tak ada harta, nak nyambung silaturahim dengan pelayanan. Kalau dia memerlukan apa-apa bantuan, kita datang tolong. Faham tak? Kalau dia memerlukan apa-apa masalah, dia dalam masalah, kita bantu. Itu menyambung yang keduanya. Terus yang ketiga, tak mampu juga dengan kewangan, tak mampu juga dengan pelayanan. Yang ketiga kata ulama, biziarah, dengan mengunjungi. Jadi kita tak bisa bantu dengan tenaga, fikiran, kewangan pun tak mampu, maka kita pun menyambung silaturahim dengan mengunjungi dia, duduk ngobrol dengan dia, kan, bersikap lembut dengan dia. Faham tak? Itu pun terhitung silaturahim. Faham tak? Setelah itu, kalau tak mampu juga mengunjungi, maka bis salam. Apa? Bis salam. Apa bis salam? Dengan mengucapkan salam. Maksudnya apa? Bertanya kabar. Tak dapat pergi ke rumah dia, tak dapat berziarah, maka antum sekurang-kurangnya bis salam, bertanyakan kabar tentangnya. Zaman sekarang lebih mudah, kan? Lebih mudah. Ada WhatsApp, ada sosial media, boleh kontak, boleh tanyakan kabar di situ. Kalau kita buat itu semua, maka itu pun menyambung tali silaturahim. Tak mampu, apa tadi? Kewangan tak mampu, layan tak mampu, berziarah tak mampu, ucap salam pun tak mampu, maka yang terakhir kata ulama, bikafi al-aza, bil kafi al-aza, yakni minimal Anda jangan mengganggu kerabat Anda. Jangan mengganggu. Faham tak? Itu serendah-rendah silaturahim. Maksudnya apa? Tidak menyakitinya. Faham tak? Baik daripada perbuatan ataupun kata-kata. Jangan sampai keluarga kita tersakiti. Itu serendah-rendah silaturahim. Faham tak? Maka seperti yang saya katakan kemarin, sebelum tiba 1 Ramadan, cepat-cepat sambung silaturahim. Baik, saya lanjutkan lagi. Kita selesaikan secara cepat ni. Ada yang penting, ada yang tidak kurang penting. Baik. Terus bab yang ke-36 tak usah, bab yang ke-37. Menyambung silaturahim dengan kerabat musyrik dengan memberinya hadiah. Walaupun dia itu non muslim, kerabat kita masuk Islam, maka Nabi menyuruh kita untuk tetap bersikap baik selama tidak melanggar syariat. Boleh berkunjung ke rumahnya. Kalau makan, perhatikan selama tidak ada yang haram, boleh kita makan. Faham tak? Boleh kita layan, boleh kita tolong beliau, tidak ada masalah walaupun non muslim kerabat tersebut.
Baik, terus bab yang ke-38, mempelajari nasab, silsilah keluarga. Jadi Nabi SAW ketika, bukan Nabi, Sayyidina Umar berkhutbah di mimbar, maka Sayyidina Umar mengatakan, pelajarilah nasab, silsilah keluarga kalian, kemudian sambunglah silaturahim dengan kerabat kalian. Demi Allah, jika ada perselisihan di antara kalian dengan saudaranya, dan sekiranya ia mengetahui bahawa dirinya dan saudaranya berasal dari satu rahim, yakni kerabat, niscaya hal itu akan mencegah merosaknya silaturahim. Jadi Umar menyuruh kita untuk melihat silsilah keluarga. Siapa kerabat aku ni? Adik aku ada berapa orang anak? Ni keluarga dekat ke jauh ni? Maka kita disuruh untuk melihat silsilah keluarga. Sudah tahu apa belum semuanya? Sudah? Keluarga belah ayah, keluarga belah mak, semua tahu? Saking banyak, makanya cari tahu walaupun keluarga besar, cari tahu walaupun jauh macam mana sekalipun, coba untuk bersilaturahim dengan mereka. Faham dong? Baik, bab yang ke-39, 40 tidak perlu kerana berkaitan dengan hamba. Langsung ke bab yang ke-41. Nah, ni penting. Orang yang mengasuh 2 orang anak atau 1 anak perempuan. Apa dia? Orang yang mengasuh 2 orang anak perempuan ataupun 1 anak perempuan. Baik, daripada Uqbah bin Amir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu salasu banatin." Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, wasabara alaihinna, kemudian dia bersabar mendidik mereka, menjaga mereka, mengasuh mereka. Terus wakasahunna min jidatihi, kemudian dia pun memberi pakaian daripada hartanya, maka kunna lahu hijaban minan nar. Nah, barang siapa yang ada 3 orang anak, ia bersabar mendidik mereka, menjaga anak perempuan ni, maka terus beri pakaian, berikan segala keperluan daripada harta bapa ni, orang tua ni, maka sesungguhnya anak itu, mereka akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang daripada neraka jahanam. Ni keistimewaan anak perempuan. Keistimewaan anak perempuan. Siapa di sini ramai anak perempuan? Banyak anak perempuan kan anak laki-laki? Anak perempuan kan anak laki-laki? Campur. Nah, rata-rata bapak suka anak laki ke anak perempuan? Kalau anak pertama tu mau laki ke perempuan? Kenapa laki? Jadi anak perempuan tak perlu bantu orang tua. Maka kepercayaan itu bukan zaman sekarang saja, zaman Arab jahiliyah pun mereka berfikiran begitu. Anak pertama wajib laki-laki. Wajib laki-laki, sebab anak laki-laki ni lah yang boleh bantu keluarga nanti. Kalau anak perempuan, orang-orang Arab jahiliyah dapat anak perempuan, maka mereka bermasam muka, rasa sedih yang tak terhingga kenapa anak perempuan. Maka Islam datang memuliakan anak perempuan. Nabi sebut, kalau kita ada anak perempuan 3 ataupun di bawah, hadis ulama bahas ni, walaupun seorang anak perempuan, kita jaga dia, jaga sampai dia menikah, jaga kehormatan dia, didik dia, asuh dia semua baik-baik, nanti di akhirat anak itu akan menghalang, jadi penghalang daripada api neraka jahanam. Ni kemuliaan anak perempuan. Betul, bangga, betul. Makanya saya suka sebut perempuan ni mulia. Islam tu memuliakan perempuan. Maka dalam Quran tu kan ada surah An-Nisa, ada surah Ar-Rijal. Ada surah Ar-Rijal, laki-laki. Tidak ada. Surah An-Nisa ada perempuan. Kerana apa? Allah memuliakan perempuan. Sama juga Nabi menyampaikan kepada kita memuliakan anak perempuan. Maka jangan pernah merasa sedih dapat anak perempuan. Kenapa sampai boleh terhindar daripada neraka jahanam? Sebab nak asuh anak perempuan itu sangat-sangat berat. Faham tak? Harus jaga kehormatannya. Faham tak? Sampai dia dinikahkan kepada orang laki-laki yang lain, kan? Sampai kita carikan jodoh yang terbaik. Sebab berat
maka kerana berat dia itu Allah berikan kelebihan, maka dapat membantu kita terhalang daripada neraka Jahannam. Terus hadis yang lain, sesiapa yang Muslim, Nabi sebut, setiap Muslim yang memiliki 2 anak perempuan, lalu dia memperlakukan mereka dengan baik, nescaya keduanya akan memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dengan berkah anak perempuan ni dapat masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya harus jaga, jangan harus jaga, harus didik, harus asuh. Faham tak? Sebaik-baiknya. Jangan pula dibiarkannya, faham tak? Tidak ada didikan agama. Bukan. Maksudnya apa? Anda menjaganya dengan syariat. InsyaAllah akan mampu menjadi tiket masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang lain pun lebih kurang sama. Hadis bab yang ke-42. Orang yang menafkahi 3 saudara perempuan. Tadi anak perempuan, sekarang saudara perempuan. Adik-beradik perempuan. Nabi sebut, apabila seseorang memiliki 3 atau kurang anak perempuan atau 3 saudara perempuan, kemudian ia memperlakukan mereka dengan baik, nescaya ia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi abang yang ada adik, dijaga adik itu sebaik-baiknya, insya-Allah itu pun menjadi tiket masuk dalam syurga. Bukan kata saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi pasti benar, pasti benar. Maka dalam Quran, kalau kita buka Al-Quran, kan, nak anak perempuan laki-laki itu pilihan siapa? Pilihan kita ke pilihan Allah? Nah, maka Allah yang berkehendak dapat anak perempuan ke anak laki-laki. Maka di sini Allah sebutkan bahawa ketika orang-orang Arab jahiliyah tahu dapat anak perempuan, surah An-Nahl ayat 58, apa kata mereka? Wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadaw wa huwa kazim. Padahal apabila seseorang daripada mereka diberi kabar busyra, diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka menjadi hitam, maksudnya merah padam, kerana sangat marah. Ni orang Arab jahiliyah, sampai disebut sampai mereka sanggup menanam anak tersebut hidup-hidup. Ni amalan orang Arab jahiliyah dulu. Dapat tahu anak perempuan, langsung dikubur, ditanam hidup-hidup. Kan? Maka Umar pun pernah bertaubat. Kata Umar, ya Rasulullah, aku dulu Arab jahiliyah, aku pernah membunuh anak perempuanku sendiri, kerana aku tidak tahu. Kan? Aku ingat anak laki-laki itu lebih utama. Faham tak? Nah, maka saya sampaikan kepada anda, wa ima itu anak perempuan atau anak laki-laki, dua-duanya daripada Allah. Hargai sebaik-baiknya. Sebab banyak orang di luar sana, pasangan suami isteri yang belum punya anak. Kita dapat anak itu dah anugerah dari Allah. Tugasnya sekarang mendidik. Dan juga saya suka sebutkan di sini, jangan bataskan berapa anak nak dapat. Jangan bataskan. Ni orang zaman sekarang ni, pasangan muda ni, cukup anak 2, cukup anak 3, anak 1, kan? Jangan dibataskan. Kenapa? Satu, Nabi paling suka umatnya ramai. Faham tak? Nabi suka umat ramai. Maka Nabi kata, aku ingin bangga di depan padang mahsyar nanti, aku mempunyai umat yang ramai. Satunya, Nabi menyuruh kita. Yang keduanya, jangan risau tentang bagaimana nak bagi rezeki, bagi dia makan, sebab itu urusan siapa? Allah. Janji Allah. Cuba lihat, kalau antum lihat, buka surah Al-An'am. Surah Al-An'am 151. Apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzukum. Kan? Nahnu narzukum wa iyyahum. Allahu Akbar. Ini kata Allah. Apa kata Allah? Janganlah kamu membunuh anak-anak perempuan kerana takut miskin. Takut miskin. Nahnu narzukum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, wa iyyahum, dan mereka. Jadi siapa yang beri rezeki kepada anak kita? Allah. Berapapun anak, jangan risau, duit kita sedikit, yang uruskan nanti Allah. Faham dong? Faham dong? Yakin? Bang, berapa anak sekarang bang? 2. Mau nambah apa tidak? Nambah sampai berapa? 12.
Bapak-bapak yang dah tua nak nambah ke tak? Nambah isteri ke nambah anak ni? Nambah isteri pula maunya. Astagfirullahaladzim. Baik, lanjut. Lanjut. Baik, seterusnya ni penting juga. Bab yang ke-43, keutamaan menafkahi anak perempuan yang menjanda. Ni pun sama. Ada anak perempuan kita nikahkan, terus cerai. Terus cerai, pulang ke rumah orang tuanya. Maka apa Nabi sebut? Rasulullah SAW sampaikan, Nabi berkata kepada Suraqah bin Ju'sam, maukah aku tunjukkan kepadamu sedekah yang paling agung di antara sedekah yang paling agung? Sedekah yang paling agung, kata Nabi SAW. Suraqah menjawab, tentu ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, menafkahi anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu, ditalak oleh suaminya. Tidak ada yang menafkahinya kecuali dirimu. Jadi sedekah yang paling agung, kata Nabi, adalah ketika anak perempuan kita yang ditalak oleh suaminya, maka dia pulang kepada kita dan kita menanggung dia semula. Itu sedekah yang paling agung. Ni zaman sekarang kita marah-marah dia. Aduh, kau pergi aku tanggung lagi sekali ni. Betul. Zaman sekarang ada orang ibu bapa yang malas dah. Bila ada anak perempuan yang menjanda, dibantu apa tidak? Malah diabaikan. Jangan. Itu sedekah yang paling agung, kata Rasulullah SAW. Terus hadis yang lain, aku mendengar Nabi SAW bersabda, makanan yang engkau peruntukkan pada dirimu adalah sedekah. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu adalah sedekah. Makanan yang engkau berikan kepada istrimu adalah sedekah. Dan makanan yang engkau berikan kepada pembantumu pun adalah sedekah. Jadi semua yang kita lakukan, walaupun sesuap nasi, semua itu diberi pahala sedekah. Walaupun kepada pembantu rumah, orang gaji kita, orang gaji yang di kantor, kan? Yang kita bantu-bantu di rumah, kan? Tukang kebun, apa lagi? Tukang masak, contoh kalau ada lah ya, yang bantu-bantu kerja rumah, itu antum beri dia pun makanan, itu pun dikira sedekah. Apalagi untuk anak-anak kita. Fahim dong? Fahim dong? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Di Indonesia ini dikenal Apa nih? Oh, mic ya. Iya Pak, bismillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini dikenal halal bihalal. Halal bihalal, betul. Bagus, ya. Itu tidak melihat nasab. Iya. Artinya dia berdasarkan adalah satu kabupaten lah. Ukhuwah Islamiyah. Jadi dia kan itu tidak, apakah itu dikategorikan silaturahim juga atau tidak. Nah, Itu yang pertama. iya. Yang kedua, bahwa ada prinsipnya Islam ini bersaudara. Betul. Sehingga tidak benar saya atau jamaah ini. Bisa saja saya berkunjung ke pasar ya. Iya. Nah, tapi tidak ada. Iya. Nah, tapi itu apakah tidak masuk dalam kebutuhan Baik. yang terakhir? Baik. Yang terakhir. Kebetulan saya punya anak wanita. Anak wanita, masya Allah, berkah. Batasnya kita mendidik anak, apakah sampai dia Nikah. melakukan nikah? Iya. Bukan lagi lepas uang, Iya. tapi disitulah secara fisik. Nah, tentu kita memperhatikan adalah mereka berumah tangga. Betul. Tentu tidak. Oke. Baik, bagus pertanyaannya. Baik. 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 Jadi seperti yang saya katakan tadi, Bapak apa namanya? Pak Syarif Saleh. Oke, Pak Syarif Saleh. Seperti yang beliau katakan soalan yang pertama, beliau katakan tadi halal bihalal, acara reuni dan sebagainya diadakan. Apakah itu termasuk silaturahim? Maka saya katakan tadi di awal kita belajar tentang silaturahim, ada dua tali yang tak boleh putus. Satu, tali silaturahim. Kan istilahnya silaturahim yang berkaitan dengan nasab, darah. Faham dong? Keluarga, kerabat. Yang kedua, istilah yang digunakan orang Indonesia, tali silaturahmi. Tali silaturahmi ataupun dalam kalimat bahasa Arab yang sebenar, ukhuwah Islamiyah.
persaudaraan ataupun tali persahabatan sesama muslim. Baik, yang disebut dalam hadis adalah orang yang menyambung tali silaturahim ini akan dipanjangkan umurnya. Orang yang menyambung tali silaturahim ini akan diberi hartanya, diberkahi hartanya. Ini untuk yang pertama, tali silaturahim. Kalau tali persaudaraan sesama muslim, memang itu harus kita buat. Memang harus, dah menjadi perintah kita berbuat baik sesama muslim, saudara kita. Memang harus kita lakukan. Nah, dua-duanya harus dijaga, Pak. Ya, cuma kelebihannya kepada silaturahim. Nah, jadi halal bihalal itu bukan silaturahim, tapi mengeratkan tali persaudaraan, persahabatan sesama muslim. Nah, itu boleh, memang wajar dilakukan untuk kita menjaga hubungan sesama makhluk. Ya Pak ya? Dan malah Nabi sebut, jangan sampai kalian memboikot saudaramu. Faham dong? Tidak bertegur siapa dengan saudara, dengan teman-teman. Lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari. Nabi kata kalau lebih daripada 3 hari kita berkelahi dengan orang tu, tidak bertegur siapa, sampai orang tu meninggal. Siapa yang berkelahi tadi meninggal, maka dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Terus Nabi sebut dalam hadis yang lain, siapa yang tidak bertegur dengan saudara seagamanya lebih setahun, Nabi sebut setahun ni, seolah-olah dia telah membunuh saudaranya. Maksudnya apa? Pahala dapat dosa membunuh. Berapa banyak kita sudah membunuh orang lain? Nah, cuba mikir sekarang ni. Anda tidak bertegur ni, setahun ni, dengan saudara seagama sahaja. Nah, itu dah hazard. Maksudnya dua-dua harus dijaga, Pak. Dua bola tak boleh putus. Terus pertanyaan yang berduanya tadi. Apa nombor 2? Berkunjung. Yes, berkunjung. Itu pun sama tadi. Walaupun saudara semuslim, tidak salah kita mengunjungi sahabat. Tidak salah. Malah di Islam diperbolehkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah di situ. Untuk mengeratkan persahabatan. Kita malah Nabi suruh beri hadiah. Bawakan hadiah. Yang ketiga, pertanyaan Bapak tadi, beliau mempunyai 3 orang anak perempuan, kan? Dari batasnya mendidik anak sampai bila? Adakah sampai dia menikah ataupun setelah nikah pun harus menjaganya? Baik. Nabi sebut, saya sebutkan apa kata ulama juga secara simpulannya. Kalau dah seseorang tu kita mendidik anak tu sampai anak tu menikah. Setelah menikah dia menjadi hak sepenuhnya suami. Tapi bapa sebagai orang tua tetap mempunyai hak. Dia harus menjaga orang tuanya. Tidak putus pertalian itu. Bapa juga boleh jadi seorang pemerhati. Kalau ada anak buat salah, tetap boleh tegur. Tidak ada menjadi masalah. Situ Pak. Kalau anak tu minta bantuan, pertanyaan apa-apa masalahnya, boleh bapa sampaikan. Kalau anak mulat mungkar, contoh suaminya buat perkara mungkar, bapa boleh tegur. Menantu malah tegur anak pun masih boleh, tidak ada masalah. Nah, itu Pak. Sip. Ada lagi? Udah, lanjut. Saya selesaikan dulu ya. Selesaikan. Bab yang ke-44 jangan, 45 jangan, 46. Bab memanggul anak kecil di pundak. Apa memanggul? Memanggul tahu? Menggendong. Okey, baik. Aku mendengar Al-Barra berkata, aku melihat Nabi SAW, Al-Hasan berada di atas pundak Nabi SAW. Seraya Nabi mendoakan, Allahumma inni uhubbuhu fa'ahibbahu. Nah, Nabi menggendong cucunya. Terus Nabi membacakan doa, ya Allah, aku sungguh mencintainya, maka kau pun cintainya ya Allah. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita harus berlemah lembut menyayangi, mengasihi anak kita. Betul? Jadi tak salah menggendong, apalagi kalau ada anak, silakan bawa ke masjid. Saya sering sampaikan, tolong kalau ada bapa-bapa jangan tak dibawa ke masjid. Silakan bawa anak ke masjid, tidak masalah walaupun anak kecil. Dan saya minta takmir, jangan pula mengusir anak-anak daripada masjid. Walaupun mereka berbuat kacau, bising, faham tak? Ribut, jangan diusir. Anak, kau balik rumah, kau ni bising di masjid. Kalau anda usir dia dari kecil, maka dewasa nanti dia malas nak ke masjid. Betul?
Betul? Saya nak tahu bagaimana masjid Fastabiqul Khairat. Adakah ramah anak-anak? Bu, ramah anak-anak? Tidak ada batasnya, walaupun anak kecil dibawa. Hanya sahaja kita harus mengaturkan dia. Anak-anak tu boleh mendengar, walaupun dia ribut, bilang, "Dek, waktu nak solat jangan buat bising." Ataupun beri dia saf. Kalau kita bawa anak kita ni, saya minta bapak-bapak yang bawa anak kita ni ambil saf yang ujung, yang dekat dengan jendela dengan sini. Letakkan anak di sebelah sana supaya saf tidak terputus. Dan juga anda boleh mengawal anak tu. Faham tu? Jangan bawa di tengah. Jangan letak dia di tengah. Sebab takut terputus saf dan mengganggu jemaah yang lain. Kalau bawa anak, ambil yang paling pinggir, yang paling ujung. Faham tu? Jangan di tengah. Ataupun kalau anda nak buka saf, beri dia saf sendiri, tak ada di belakang. Biarkan mereka buat saf sendiri di belakang. Dia nak bertendang ke, bertumbuk ke, dia nak apa pun, terserah dia. Faham tu? Jadi jangan diusir anak-anak daripada masjid. Tolong. Sebab bapa-bapa ni semua akan meninggal. Betul? Yang meneruskan nanti imarahkan masjid anak-anak kita. Faham tu? Jadi kalau kita diusir mereka dari kecil, maka apa jadi? Kan? Tak ada orang yang akan mengimarahkan masjid. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, menurut pengalaman dari almarhum ibu saya, Iya. waktu itu beliau sholat di depan seperti ini, karena di sini kan tidak ada penghalang yang besi. Baik. Lanjut Bu. Nah. Ya. Terus ada anak-anak yang berlari-lari. Berlari-lari. Injak. Oh, karena ketika sujud. Ya. Ya, terus? Bismillah. Beliau injak lagi. Ada yang tidak injak lagi. Jadi lama-lama sakit kan? Iya, terus? Saya desak-desak lagi. Sering injak sama anak-anak. Terus? Sampaikan dengan orang tuanya. Dikawal saya. Hah? Dia anak-anak Bu, anak-anak memang dia akan buat demikian. Kita tak dapat mengawal. Itu memang usia dia bermain. Di rumahnya kecil, lihat masjid besar, lari ke sana, lari ke sana. Iyalah, di rumahnya kecil. Faham tu? Dia nampak masjid luas, larilah dia ke sana. Nak ngawal memang tidak dapat. Dan Nabi tak pernah membentak, maksudnya marah dengan anak-anak, tak pernah. Sampai terganggu solat Nabi SAW, pernah kan? Hadisnya, Nabi jadi imam. Langsung Hasan duduk di atas pundak ni, bukan, duduk di atas leher ketika Nabi sedang sujud. Maka sujud ni solat fardu ni. Jadi sujud Nabi menjadi lama. Nabi tak ada mengalihkannya. Biarkan Hasan di atas pundak tu. Main berapa lama pun. Nabi tak angkat. Maka sahabat pun sujudnya pun ikutlah lama. Sampai sahabat merasa apa dalam hatinya? Nabi dah wafat ke apa ni? Lamanya sujud. Sampai seorang sahabat tu dia penasaran, di dalam sujud tu dia jelit. Dia angkat kepala, dia lihat Nabi apa-apa jadi kan Nabi kan. Ternyata cucunya berada di atas leher Nabi SAW. Nabi tidak mengalihkannya. Faham tak? Itu sifatnya, menunjukkan bahawa kita harus bersifat lembut dengannya. Kalau anak yang berbaik, Ya. Jadi ibu sabar sahaja. Nah, tak usah dimarahnya. Cuma ditegur saja, nak, waktu solat jangan lari-lari, jangan biar sampaikan gitu. Itu dah solusinya. Tegur dengan baik saja. Hah? Nak pagar kan apa? Pagar besi. Ya, mungkin anak itu bisa disampaikan. Bukan semua kasus ibu ni satu je. Bukan kasus yang
sering terjadi pada semua orang lah. Mungkin untuk terjadi pada ibu sahaja, kasus itu ibu boleh tangani dengan baik, tak ada masalah. Bagi saya itu anak-anak memang biasa. Faham tu? Memang kebiasaan. Memang usia dia bermain, dia nak mijak ke, dia nak buat apa, terserah. Cuma orang tuanya sampaikan, dikawal, itu sahaja. Ya, sip. Ada lagi? Masya Allah, ada Pak. Ya, lanjut. Setelah Ustaz ceritakan permasalahan hubungan yang tidak boleh dilepaskan, Iya, yang mengakibatkan bisa masuk neraka, betul. tidak bisa masuk surga. Betul. Yang bertanya saya ini, bagaimana solusinya kalau terjadi hal-hal yang besar? Sedangkan di dunia kita kan menjaga seperti yang Ustaz jelaskan. Ya. Hati-hati. Mm-mm. Kita harus sabar dan lain-lain. Itu bagi orang yang mempunyai ilmu. Kalau sekarang ya, saya lah sendiri punya ilmu yang kalau jelaskan itu habis saya mengerti. Jadi kalau yang tidak tahu, saya tidak mempunyai ilmu dalam urusan yang kalau saya jelaskan. Bagaimana solusi selanjutnya? Ataupun yang sudah ada ini, bagaimana solusi selanjutnya? Hingga Allah itu telah kita. Yang lebih baik itu berbeda. Siapa yang dalam urusan mana nih? Urusan Dalam urusan hubungan kita menjaga hal-hal yang tidak baik terhadap silaturahmi. Oh, silaturahim dan silaturahmi tadi. Pada orang yang telah meninggal ataupun Yang dah meninggal. ya yang tidak. Bagaimana solusinya? Orang meninggal itu tidak punya ilmu. Pertama tidak punya ilmu. Kedua dia punya ilmu tapi dia tidak bisa. Tidak lakukan. Dia berdosa besar. Ya. Dia akan tanggung hukumannya. Kalau dia tahu dan dia masih lagi memutuskan tali silaturahim, ya, itu dah berdosa besar dia. Urusan dia dengan Allah nanti. Kalau dia meninggal tanpa ilmu, itu pun Allah akan tanya, kenapa kau tak belajar? Allah akan tanya, kenapa kau tak belajar di dunia? Nah, itu urusan dia lain nanti. Paham tak ya? Nah, kenapa kau tak belajar sampai kau memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang lain? Allah akan tanya. Semua itu akan dihitung, Pak. Jadi tidak ada alasan aku tidak tahu. Faham dong? Maka kita disuruh menuntut ilmu. Sampai mati kita disuruh menuntut ilmu, kan? Lalu orang yang meninggal kita kan tentu merasa salah. Baik, kalau Bapak ada pernah berbuat kesalahan dengan seseorang nih dan dia pun meninggal. Jadi Bapak tidak mampu nak minta maaf. Jadi kalau dia masih hidup, maka Anda boleh minta maaf. Sekarang beliau tidak ada, dah meninggal. Maka dua Nabi sampaikan, satu berjumpa dengan ahli warisnya. Ahli warisnya. Nah, sampaikan maaf kita kepada ahli waris. Dulu bapa awak dengan bapa saya ni pernah berselisih. Jadi saya tak sempat mengucapkan maaf. Jadi saya sampaikan maaf sekarang. Sahaja cukup. Satu. Ataupun kita tak mampu, tak tahu siapa ahli warisnya dan kita tak tahu di mana dia berada. Faham tak? Lokasi dah bertahun-tahun, dah lupa di mana dia sekarang. Kontak pun tak bisa. Maka Nabi kata buat dua lagi. Satu, sentiasa mendoakan keampunan untuknya. Dan yang kedua, bersedekah atas nama orang itu. Apa? Bersedekah. Kenapa bersedekah? Sebab nanti di akhirat bapa ada hujah. Kalau dia nuntut, ya Allah, dulu orang ni memutuskan silaturahmi dengan aku, dia tidak bermaafkan dengan aku pun meninggal. Maka anda ada hujah. Ya Allah, memang benar, tapi aku tidak sempat berjumpa dengannya, tak tahu dia di mana. Tapi aku sentiasa mendoakan dia dan juga aku bersedekah atas nama dia. Nah, maka dah selesai urusan di sana, tidak lagi dituntut. Itu Pak, dua perkara yang Bapak boleh lakukan. Sip? Mungkin menjawab pertanyaan? Iya, silakan Pak. Ini berkaitan dengan anak kecil masih Pak ya. Iya, lanjut. Sekarang kata Bapak, boleh anak kecil umur berapapun dibawa ke masjid. Boleh. Sedangkan anak itu belum ngerti Baik. masalah najis atau apa Pak. Ya perhatikan. Ya. Sedangkan kita masjidnya harus bersih dari najis. Sedangkan dia dari WC, keluar WC, tidak heboh, tidak apa, langsung berjalan. Itu gimana Pak? Maka tugasnya orang tua. Iya, maka orang tua itu kan tidak tahu susunan dari WC. Iya, maka harus perhatikan. Maka tidak ada masalah. Anak kecil itu bebas daripada beban syariat. Bukan anak kecil itu tidak akan diberi hukuman. Faham tak? Kita yang tua kan tahu Pak. Dia Iya. Kalau bapak lihat dia keluar WC, bapak tegur. Bapaklah tegurnya. itu WC Pak. Ini sekarang Iya. ada di pipis Pak.
di sini. Ya. Ada Ya. Bapaknya dosa. Itu tugas bapaknya harus perhatikan. Kalau dibawa anak, dia perhatikan. berada di barengan. Saya tak pernah dengar saya sampai anak tuh terkencing di masjid saya. Kejadian Iya, saya tak pernah. Kalau ada tugas takmir, tugas tuh menegur, itu aja. Nah, pipi sambil berjalan Pak. iya, mungkin tugas bapaknya lah yang memerhatikan anak itu, Pak. Iya. Bukan sebab itu kita usir semua anak daripada masjid lah. Bukan kita usir maksudnya. Nah. Bagaimana solusi? Maka solusi tadi selesaikan. Ya beritahu bapaknya, Pak, lain kali tolong perhatikan anaknya. Kita bersihkan. Apa salahnya, Pak? Bapak malas nak bersihkan. Bapak dapat pahala. Paham, Pak? Paham? Tapi kadang-kadang juga Pak mohon maaf Pak ya. Nah, sekarang ni bapak nak kata tak payah bawa anak ke macam mana? Kadang-kadang kita kasih tahu orang tuanya jawabannya apa gitu. Dari Itu solusi. Iya. Hah? Tinggal dibersihkan. Iya, tinggal dibersihkan dah. Beliau. Nabi sahaja orang Badui kencing di sana, orang-orang yang akil balik, Nabi lagi bersihkan. Apalagi kita, anak kecil bapak nak ujahkan dia. Nabi orang Badui, Arab Badui kencing di mimbar. Nabi diam. Sahabat nak pergi pancung kepalanya, Nabi kata diam, biar dia selesaikan dulu. Nabi langsung ambil cuci. Apa bapak masalahnya? Bapak bersihkanlah. Nah, itu dapat pahala untuk bapak, bukannya langsung marah orang lain lah. Kalau saya nampak anak tu, saya sampaikan, Dik, keluar Dik, ambil. Kita yang bersihkan. Tak usah nunggu orang lain nyalahkan orang lain, tak usah. Cuma disampaikan kepada bapak, nak, bapak, ni anak bapak ya, tolong nanti dikawal anak ni. Nah, itu disampaikan, tak ada masalah. Saya setakmir tak ada masalah, betul? Tak ada masalah. Malah. Jangan dimarahi, anak kecil Pak, tak bisa kita buat apa-apa. Jadi jangan sampai kita kosong daripada anak-anak masjid ni, sepi, kan? Nanti siapa tak ada yang akan mewarisi kita nanti, itu penting. Baik, ada lagi? Udah? Ada? Sip, itu sahaja insyaAllah. Sambung lagi minggu depan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.